akan kita bicarakan pada materi ini adalah sebetulnya perencanaan ya, perencanaan pada promkes. Nah, apa saja yang akan kita bicarakan? Yang pertama itu apa namanya? Selayang pandang, bukan selayang pandang ya, apa namanya? Sekilas tentang apa namanya? Tentang promkes, kemudian nah ini dia. Kemudian nanti tahapan pada perencanaannya itu seperti apa saja. Nah, oke. Sebenarnya kenapa promkes itu menjadi penting? Ya ini mestinya sudah dibahas di perkuliahan bangsanya. Sebelumnya saya hanya ingin menambahkan sedikit saja bahwa sesungguhnya permasalahan kesehatan gigi dan mulut yang paling sering terjadi atau prevalen atau yang prevalensinya paling tinggi itu adalah karies dan periodontal disease, ya toh. Nah, itu dua masalah itu, masalah karies dan periodontal disease itu sebetulnya bukan suatu permasalahan atau bukan suatu problem kesehatan yang tidak dapat diselesaikan. Ya. Karena keduanya itu adalah sesungguhnya penyakit yang terkait dengan perilaku. Ya, keduanya penyakit yang terkait dengan perilaku. Jadi kenapa ini harus kalian camkan betul-betul? Karena memang selama ini kalau kita melihat di sini bahwa penyakit gigi dan mulut dalam hal ini karies dan periodontal disease itu seperti penyakit yang tidak bisa diselesaikan. Sepertinya itu kok ada terus. Ya, sepertinya ada terus penyakitnya itu. Sehingga seakan-akan ya kalau kita memandang karies ya, terutama karies ya semuanya itu sebagai sebuah penyakit, itu adalah karies itu menjadi sebuah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ya kan? Seakan-akan gigi krowok itu adalah suatu penyakit yang sekelas dengan AIDS gitu atau sekelas dengan kanker gitu semuanya ya. Ya, kenapa saya bilang sekelas gitu, ada selevel dengan itu karena kalau saya tanya apakah karies dan atau penyakit periodontal kalau terutama karies ya, apakah karies itu bisa disembuhkan? Itu rata-rata akan menjawab tidak bisa disembuhkan. Kenapa tidak bisa disembuhkan? Karena kalau karies itu kan ditambal ya. Ininya namanya ngobatinya. Sedangkan kalau gigi sudah ditambal itu artinya bukan sembuh kan? Bukan sembuh itu artinya kembali ke posisi semula. Kalau karies kan enggak. Ya, jadi jaringan aslinya tetap terkurangi, kemudian diberi bahan tambalan. Nah, sehingga itu hanya mengembalikan ke bentuk semula, tapi tidak 100%. Sehingga kesimpulannya, karies itu tidak bisa disembuhkan. Nah, kalau sudah seperti itu tuh kan sepertinya gigi krowok itu jadi masalah yang sangat yang sangat parah gitu ya, sampai segitunya sehingga tidak bisa disembuhkan. Nah, kita lupa bahwa sesungguhnya karies itu memang harusnya bisa disembuhkan ya, semua penyakit itu diusahakan bisa disembuhkan. Tapi tentu kita harus tahu stase di mana karies itu pada fase yang paling dini, yang paling awal. Ya, jadi di bagian awal terjadinya karies itu belum ada lubang, ya, belum terjadi lubang. Nah, kalau kita sudah ada karies tapi belum terjadi lubang, maka itu posisinya bisa disembuhkan. Ya, nah ini kita lagi pengantar saja terkait dengan mengapa kita butuh promkes. Nah, promkes ini lebih ke depan lagi yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah penyakit perilaku. Bisa diselesaikan nggak sih problem karies itu? Seharusnya ya, secara ideal bisa. Ya. Nah, karena dia penyakit perilaku, apa yang dimaksud dengan penyakit perilaku? Penyakit perilaku itu adalah penyakit yang timbul karena perilaku kesehatan yang kurang baik.
Jadi kalau perilakunya itu benar, ya kalau perilakunya itu benar, perilaku kesehatan khususnya perilaku kesehatan gigi dan mulutnya itu benar, zero karies itu bukan suatu hal yang impossible, ya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya mengalami sendiri ya kebetulan saya dan saya serta istri kan dokter gigi. Nah, sehingga saya sangat memperhatikan kesehatan gigi dan mulut anak-anak saya. Nah, anak-anak saya hingga sekarang zero karies ya, walaupun belum tua ya, maksudnya masih umur 10 dan umur 9 gitu. Tapi mereka zero karies. Kenapa mereka bisa zero karies? Ya karena bapak dan ibunya dokter gigi, karena bapak dan ibunya memperhatikan perilakunya, karena mereka selalu melakukan tindakan-tindakan kesehatan gigi dan mulut yang sesuai dengan anjuran, ya. Nah, jadi sebetulnya apakah karies itu bisa dihilangkan? Seharusnya bisa. Nah, tapi kenyataannya itu memang masih banyak dijumpai kendala. Nah, ini apa kendalanya ya? Contohnya ya, cakupan PKG atau pendidikan kesehatan gigi itu masih rendah. Ya, kalau kita bicara tentang tadi perubahan perilaku, bagaimana anak saya bisa semuanya jadi zero karies itu karena diperhatikan langsung oleh bapak dan ibunya. Nah, tapi kalau tidak seperti itu kan tidak semua orang, tidak semua keluarga sama. Maka kan kita membutuhkan SDM yang itu melakukan SDM atau sumber daya manusia yang melakukan pendidikan kesehatan gigi atau PKG. Ya, yang ini termasuk salah satu elemen dari promosi kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut. Nah, itu tentu kita butuh SDM. Nah, SDM-nya itu masih sangat kurang. Ya, masih sangat kurang. Ini rasionya. Satu tenaga ini dokter gigi dibanding penduduk itu banding 1 banding 21.500. Atau kalau perawat gigi banding penduduk itu 1 banding 23.000. Yang idealnya masih sangat jauh. Ya. Sehingga apa ini menyebabkan kontinuitas kunjungan ke masyarakat kurang. Ya, jadi kalau tenaga kesehatan gigi yang berwajib untuk mengubah perilaku masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulutnya jumlahnya aja kurang, distribusi pun juga sangat tidak merata, ya kan. Apalagi dokter gigi lebih senang di kota-kota besar, ya. Perawat gigi masih lebih bagus, ya, bisa di kota-kota menengah dan kecil. Nah, tapi itu tetap belum, walaupun didistribusikan merata, jumlahnya pun tetap kurang. Nah, solusinya bagaimana? Keadaan seperti ini tentunya kita nggak akan bicara solusi yang oke, berarti ini harus dibanyakin, kita tunggu dulu pakai jumlahnya banyak, terus habis itu disebar gitu. Nah, itu nanti kapan jadinya lama. Oleh karena itu sebetulnya solusinya adalah kita harus bisa memberdayakan pasien, memberdayakan masyarakat, ya, mereka sebagai subjek bukan sebagai objek. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa membantu dari tugas promosi kesehatan dari dari petugas kesehatan perawat gigi atau dokter gigi, ya. Apa tugasnya? Memberikan pendidikan kesehatan gigi yang berfokus pada kebutuhan individu maupun masyarakat. Nah, apa sih ini contohnya nih yang pemberdayaan ini apa? Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pasien itu contohnya apa? Contohnya adalah kader. Jadi kalau kamu hidup mungkin di masyarakatmu, di rumah, itu pasti di dalam satu komunitas, apakah itu RT, RW, atau dusun, itu mempunyai kader kesehatan. Ya kan? Kader kesehatan itu siapa? Kader kesehatan itu warga sekitar saja. Warga sekitar yang itu kemudian diberi kepercayaan oleh otoritas, baik itu di puskesmas, ya, atau dinas kesehatan, ya, paling tidak dari puskesmas, untuk ikut menjaga kesehatan masyarakat di wilayahnya. Nah, kader kesehatan itu pasti ada di setiap RT, RW, dusun. Nah, tapi kader kesehatan gigi dan mulut, nah itu yang belum tentu ada. Ya, jadi kader kesehatan di masyarakat itu biasa dibekali dengan keterampilan bisa tensimeter, bisa menimbang balita, ya kan. Posyandu itu kan pasti ada kader, ada yang nimbang, ada yang kalau pas posyandu lansia ada yang bisa mengukur tekanan darah, kemudian ada yang bisa memberikan edukasi, ya, gitu. Tapi sangat jarang ada kader kesehatan gigi dan mulut yang memberi
memeriksa kesehatan gigi dan mulut, kemudian yang memberikan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut itu sangat jarang. Ya. Nah, jadi sebetulnya itu salah satu salah satu peluang yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan kesehatan gigi dan mulut. Nah, promosi kesehatan sendiri adalah ilmu dan seni untuk membantu masyarakat mengubah gaya hidup. Nah, ini tadi ya, perilaku gaya hidup untuk mencapai kesehatan yang optimal. Kesehatan yang optimal tercapai jika ada keseimbangan antara fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Nah, ini definisi sehat terbaru ya berdasarkan WHO. Kemudian perubahan gaya hidup atau perubahan perilaku itu upayanya yang pertama awareness dulu, ya, membangkitkan kesadaran, kemudian nanti habis itu baru diubah perilakunya sesuai dengan yang dikehendaki, dan ditambah juga dengan mengkondisikan lingkungan supaya apa? Supaya perilaku yang sudah berubah itu bersifat sustainable. Sustainable itu berkelanjutan. Ya, apa sih maksudnya kok begitu? Jadi seumpama kita masuk ke desa, kemudian di desa itu kita berusaha untuk mengubah perilaku masyarakat desa untuk menyikat gigi menggunakan pasta gigi, sikat gigi dan pasta gigi. Seumpama ini tadinya desa itu belum mengenal sikat gigi, tapi dia membersihkan giginya pakai pecahan bata atau menggunakan areng, ya, seumpama. Jangan dianggap nggak ada, ya, itu masih ada. Yang seperti itu masih ada. Nah, terus kemudian kita memberikan usaha promosi kesehatan dengan mengubah perilakunya untuk bersikat gigi dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi seumpamanya. Nah, awareness sudah dibangkitkan seumpamanya dengan edukasi, kemudian perubahan perilaku sudah diajarkan, ini caranya sikat gigi ini, tapi kita tidak menyediakan di lingkungan sekitar situ supply untuk sikat gigi dan pasta gigi. Jadi di warung-warung itu tidak, atau di pasar di sekitar situ tidak pernah tersedia orang yang jualan sikat gigi gitu semuanya. Nah, maka ini adalah suatu hal yang akan menjadi muspro atau akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena tidak dilakukan pengkondisian lingkungan. Ya, jadi kalau kita mau merubah perilaku yang itu membutuhkan sarana tertentu seumpamanya, maka kita juga harus memikirkan bagaimana pengkondisian lingkungan pendukungnya. Gitu ya. Jadi ya kita harus bukan menyediakan sikat gigi, tapi meyakinkan bahwa pasar terdekat atau mungkin warung yang terdekat di situ harus punya dagangan sikat gigi, ya, supaya apa? Supaya tadi kebiasaan tadi bisa terus berlangsung. Nah, karena kita nanti akan membicarakan tentang PKG, ya, atau pendidikan kesehatan gigi, ya, terkait dengan promosinya, maka kita harus tahu, ini tadi kita sudah ngomong tentang ada mengubah perilaku itu seperti apa, ada preambul sedikit, ya, tadi ada pengkondisian, ada membangkitkan awareness, nanti kita akan lebih detail sedikit ke belakang tentang perilaku. Kemudian jelas harus ada ilmu tentang komunikasi dan ilmu untuk memotivasi sasaran, ya. Nah, apa itu perilaku kesehatan? Ya, perilaku adalah suatu respon yang diberikan oleh organisme, apakah itu seseorang atau makhluk hidup yang lain, terhadap stimulus, ya. Jadi reaksi dari stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, ya, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman serta lingkungan. Perilaku dalam wujud pengetahuan, yaitu dengan mengetahui situasi atau rangsangan dari luar yang berwujud konsep sehat dan sakit. Ada perilaku dalam wujud sikap dan ada perilaku dalam wujud tindakan. Ya, dalam wujud sikap yaitu, jadi nanti perilaku itu diawali dari pengetahuan, ya. Kemudian pengetahuan itu membentuk sikap, dan sikap itu akan berkembang menjadi sebuah tindakan. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan di awal tadi sedikit. Garis besarnya harus awareness dulu dibangkitkan, baru bisa mengubah perilakunya. Nah,
Jadi secara tahapannya karena apa namanya untuk membentuk suatu perilaku itu yang pertama harus disasar dulu pengetahuannya, kognitifnya, ya, yaitu dengan mengetahui situasi dan rangsangan dari luar yang berupa konsep sehat, sakit atau penyakit. Harus sadar dulu ada yang namanya sakit, ada yang namanya penyakit, ada yang namanya sehat, ya. Caranya sehat itu gimana? Nah, itu seperti kita juga kamu melakukan apa praktikum gitu, contohnya kemarin, ya untuk praktikum berarti harus tahu dulu teorinya, alasan-alasannya, argumentasinya kenapa, baru kemudian kamu melakukan tindakan atau praktikum gitu. Nah, ini juga perilaku gitu, tahu dulu kognitif disasar, kemudian setelah itu kita harus meyakinkan bahwa pengetahuan itu menjadi sikap. Sikap itu adalah ini bersifat subjektif, tanggapan batin terhadap rangsangan dari luar yang dipengaruhi faktor lingkungan fisik dan sosial. Jadi ini persepsi. Ya, jadi dari tahu, ya, kemudian ada tahu seperti ini, maka dia akan punya sikap, niat. Oh, ternyata kesehatan gigi dan mulut itu adalah suatu hal yang penting. Karena dia sudah tahu sebelumnya dia dapat pengetahuan, oh kalau sakit gigi itu menyebabkan produktivitas turun, oh sakit gigi itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan penyakit yang sistemik yang lain gitu. Dia tahu itu sehingga dia mempunyai sikap bahwa kesehatan gigi dan mulut itu penting dan saya harus melakukan sesuatu untuk menjaganya. Nah, itu adalah sikap. Nah, kemudian setelah punya sikap tentunya kemudian akan diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata berupa perbuatan terhadap situasi dan sangat luar. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku, ya? Ini ada faktor predisposisi, ada faktor yang mendukung atau enabling factors, ya. Kalau predisposisi itu adalah predisposing, enabling sama reinforcing atau yang memperkuat. Ya. Apa itu faktor predisposisi? Faktor predisposisi adalah faktor yang mencakup pengetahuan, kemudian sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat dengan pendidikan. Jadi ini adalah faktor yang mendorong untuk timbulnya suatu perilaku, ya, memancing perilaku tertentu. Ya, itu adalah disebut sebagai predisposisi. Ya, memicu suatu pemahaman, memicu suatu tindakan tertentu, itu adalah faktor predisposisi. Nah, setelah ada faktor pemicu, ada juga enabling atau faktor yang mendukung. Dia mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan. Ini tadi. Jadi kalau ada lingkungan yang dikondisikan, ya, lingkungan yang dikondisikan untuk sustainability atau keberlanjutan sebuah perilaku, maka ini adalah lingkungan ini adalah enabling factors. Jadi semakin mudah dia mengakses sikat gigi, seumpamanya, semakin mudah di pasaran itu banyak sikat gigi, maka itu mendukung dia untuk tetap melakukan perilaku baiknya. Ya, tapi kalau enabling factorsnya ini tidak ada, ya, dia sudah terpanti, ada faktor predisposisinya ada, tapi tidak ada enabling factorsnya, itu juga perilaku tidak akan menjadi tindakan yang bersifat sustainable, ya, tidak akan berkelanjutan. Nah, yang berikutnya adalah reinforcing atau yang memperkuat. Nah, ini apa yang reinforcing factor itu adalah paling gampang ini peraturan, ya, peraturan undang-undang, ya, tata tertib yang tertulis. Nah, kemudian ada SDM yang mengontrol. Nah, itu adalah faktor reinforcing factor. Jadi di mana reinforcing factor ini yang dimaksud dengan memperkuat itu adalah, jadi kalau dan ini berperan sangat tinggi kalau perubahan perilaku itu dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Ya, kalau mau mengubah perilaku dalam waktu yang cepat, maka reinforcing factornya harus kuat. Ya. Jadi seumpamanya nih, kita mau merubah perilaku berlalu lintas yang baik. Ya, sekarang digunakan ada tilang elektronik,
ya kan? Tilang elektronik ini tujuannya untuk mengubah perilaku masyarakat supaya mematuhi peraturan lalu lintas dengan baik, gitu ya. Nah, dengan demikian reinforcing factornya harus diperkuat, ya. Penegakan hukumnya harus diperkuat sehingga nanti lambat laun masyarakat itu tanpa harus ada reinforcing factor pun mereka akan sudah terbentuk perilakunya. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku. Nah, kemudian berikutnya proses perubahan perilaku. Ya, ini tadi ya. Pertama, knowledge dulu atau kognitif, pengetahuan. Kalau tadi ada perilaku dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan, maka ini prosesnya itu mulai dari tahu, ya, merupakan hasil yang diperoleh sebagai akibat stimulus yang ditangkap panca indera. Kemudian kalau sudah tahu, maka dia akan menyetujui, ini masuk ke dalam wilayah sikap, ya, memberikan respon positif terhadap pesan-pesan, dan berniat, ini juga masih sikap, ya, mengakui bahwa perilaku yang baik bermanfaat baginya, ya, jadi menyetujui, kemudian mengakui, habis itu masuk ke tindakan atau praktek. Ini melakukan perilaku dan mempraktekannya. Nah, level paling tinggi dari perubahan perilaku adalah kalau seseorang itu sudah melakukan advokasi. Advokasi itu adalah bahwa setelah dia melakukan atau setelah dia mempunyai perilaku baru, kemudian dia mempromosikan atau dia berusaha untuk menyarankan kepada orang lain untuk berperilaku yang sama dengan dia. Nah, itu adalah sudah sampai level tertinggi dari perubahan perilaku, proses yaitu sudah bisa melakukan advokasi. Ya, jadi dari tahu, kemudian setuju, dari setuju berniat mengubah perilaku, kemudian melakukan perubahan perilaku, dan paling tinggi yaitu melakukan advokasi, ya, tentang perubahan perilaku itu. Nah, ini hanya grafis untuk mempermudah pemahaman tadi. Jadi sesuatu yang ditangkap panca indera, dia sudah tahu apakah itu dapat dari informasi di buku, dapat informasi dari media, atau dapat informasi dari pendidikan, ya. Kemudian menyetujui tanggapan yang baik, kemudian berniat untuk melakukan perubahan sesuai dengan pengetahuannya, mempraktekkan dan mengadvokasikan. Nah, ini contohnya. Oh, kalau diselesaikan giginya tidak berlubang. Oke, kalau gitu saya setuju untuk menyikat gigi supaya gigi saya nggak berlubang. Kemudian setelah nawa itu kemudian melakukannya. Setelah melakukannya dia memberikan mentransferkan pengetahuannya kepada orang lain. Nah, ini contoh dari perubahan perilaku. Nah, tentunya nanti di dalam ilmu perilaku sendiri itu untuk terjadinya proses perubahan perilaku ini banyak teorinya. Ya, mungkin kalian bisa atau pernah mendengar ada teori of planned behavior atau ada teori health belief model. Nah, itu untuk menjelaskan bagaimana proses perjalanan perubahan perilaku ini. Ada banyak teori, ya. Nah, tapi itu tidak akan kita bahas di sini. Nah, ini hubungan antara status kesehatan gigi dan mulut, perilaku, dan pendidikan kesehatan. Ya, jadi kalau pendidikan kesehatan gigi dan mulut itu nanti akan menyasar pada predisposing factor, enabling factor, maupun reinforcing factor. Bagaimana pendidikan kesehatan itu mempengaruhi reinforcing factor adalah adanya tentu training pada mereka yang melakukan penegakan peraturan, ya. Kemudian kalau untuk enabling factors, karena ini menyesuaikan kondisi dan lain sebagainya, yang bisa dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian kalau untuk predisposing factor, memberikan pengetahuan kepada sasarannya langsung, yaitu menggunakan ilmu komunikasi tentunya. Nah, ini semua tujuannya untuk mempengaruhi perilaku, perubahan perilaku. Nah, perilaku ini tentunya kalau perilaku yang baik, kesehatan gigi dan mulut yang baik, tentu akan memberikan status kesehatan gigi dan mulut yang baik pula. Nah, tapi status kesehatan gigi dan mulut ini juga tidak hanya tergantung dari perilaku semata. Ya, perilaku ini status kesehatan ini juga ditentukan oleh
pelayanan kesehatan, aksesibel atau tidak, kemudian lingkungannya seperti apa. Dan yang tidak bisa diubah-ubah atau yang sulit untuk diintervensi adalah genetik, ya, atau keturunan atau herediter terhadap status kesehatan ini given, ya, sulit untuk diintervensi. Kalau yang lain bisa. Ya, jadi dari gambar ini kita bisa tahu bahwa status kesehatan, terutama kesehatan gigi dan mulut itu cukup kompleks untuk melakukan perubahannya, ya, dikarenakan ada beberapa hal yang saling terkait. Nah, dalam melakukan perubahan perilaku, maka tentu tadi kalau kita mau masuk ke predisposing factor, mempengaruhi atau mengubah pengetahuan, ya, dan sikap, maka kita memerlukan media, ya, maka kita memerlukan media untuk menyampaikan pesan, menyampaikan konten dari pengetahuan. Ya, nah itu bisa menggunakan media massa, bisa pula media personal. Ya, kalau media massa ya Anda sudah tahu. Kemudian kalau media pribadi bisa dengan hal-hal seperti ini. Sekarang bahkan media pribadi, ada media sosial, ya, dalam satu komunitas tertentu, ya, dengan menggunakan ada TikTok, ada menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Itu media yang sekarang paling efektif untuk digunakan. Nah, tapi pada intinya penyampaian pesan untuk mempengaruhi pengetahuan itu tadi itu bisa ada gangguan. Ya, pada intinya di mana apapun medianya. Ya, apapun medianya. Nah, gangguannya itu apa? Bisa terjadi kalau pesan yang disampaikan tergesa-gesa karena waktu yang singkat. Jadi kayak seumpama kalau kita sekarang menggunakan TikTok, ya, hanya punya waktu 1 menit atau 1,5 menit seumpamanya untuk menyampaikan pesan. Nah, di dalam waktu yang terbatas itu kemudian kita punya konten pesan yang banyak, yang itu sehingga kita menyampaikannya menjadi terlalu banyak konten dalam waktu yang cuma 1 menit. Itu sama dengan kalau komunikasi disampaikan secara tergesa-gesa. Kalau orang tergesa-gesa itu menyampaikan suatu pesan itu kan karena keterbatasan waktu, tapi banyak yang ingin disampaikan. Nah, itu menjadi tidak efektif. Kemudian status sosial, ya, kita harus tahu sasarannya. Ya. Seperti seumpama itu tadi, kalau kita analogikan sekarang juga pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya itu semuanya kita mau menyampaikan satu pesan konten kesehatan tertentu menggunakan media tertentu, kita nggak akan mungkin menyampaikan satu pesan kesehatan pada lansia dengan menggunakan TikTok gitu semuanya, atau media sosial lain yang itu sasaran utamanya adalah usia dewasa remaja, ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian lingkungan yang tidak mendukung seperti cuaca buruk dan ribut, ini kalau komunikasi langsung, ya. Kemudian penerima pesan lupa karena pesan tidak menarik. Nah, ini salah satu contohnya seperti yang saya sampaikan sekarang, ya. Para mahasiswa tentu akan sangat cepat lupa dengan pelajaran atau materi yang disampaikan oleh dosen karena tidak menarik. Ya. Tapi beda kalau materinya menarik. Ya, kalau materinya menarik, yang menyampaikan juga menarik, itu pasti akan mudah diingat, ya, dan akan selalu teringat. Kemudian pesan lama belum dimengerti atau tidak dipergunakan, sudah ada pesan baru. Nah, ini tadi kontennya itu harus disesuaikan tahapannya. Jadi tidak bisa ini udah masuk kemudian langsung ditumpuk lagi. Nah, itu tidak akan efektif. Nah, pendekatan kesehatan gigi itu sesuai pendekatan komunikasi itu bisa ada beberapa, ya. Ada melalui sistem yang persuasif. Ya, kalau persuasif itu melalui pendidikan, menanamkan pengetahuan dulu, ya, menanamkan pengetahuan dulu, kemudian nanti berusaha merubah pelan-pelan. Nah, itu dengan persuasif itu butuh waktu yang lama. Tapi dia waktunya lama, tapi tingkat perubahannya itu tinggi. Artinya membutuhkan waktu yang lama, tapi itu akan menjadi hampir permanen. Kalau dia perubahan perilaku, nanti perubahan perilakunya itu permanen. Nah, tapi bisa juga dengan melakukan
dengan sistem memberi contoh atau pervasif. Ya. Nah, kalau memberi contoh ini, yang kekurangannya adalah bahwa yang akan diubah perilakunya itu kurang memiliki dasar pengetahuan tentang apa yang harus dia lakukan. Jadi seumpamanya ini ibu saya itu kalau sikat gigi itu ibu saya menyontohkan kalau sikat gigi itu pada waktu mandi pagi sama nanti setelah pulang kerja waktu mandi sore itu ibu saya sikat gigi. Si anak itu akan mengikuti kebiasaan ibunya. Itu kebiasaan yang baik kah? Iya, kebiasaan yang baik. Tapi anak tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu sesungguhnya ada kesalahan. Ya, karena dia tidak punya pengetahuan yang cukup. Ya, dia tidak punya landasan itu kalau menggunakan sistem pervasif. Kemudian ada kompulsif ya atau kompulsif, mengajari anak-anak melalui perantara. Ya, jadi ini secara tidak langsung antara guru dan orang tua pendekatan komunikasinya. Nah ini bisa disampaikan ya tentunya pada ini ya pada anak-anak yang masih berusia sangat muda tidak mungkin melakukan edukasi atau pendidikan kesehatan gigi yang langsung pada anak tersebut. Jadi harus yang didekati adalah orang tuanya dulu supaya orang tuanya nanti kemudian memberikan edukasi yang sama pada anaknya. Nah ini memerlukan waktu juga. Dan kelemahannya lagi kita tidak bisa memastikan bahwa perantara kita itu memberikan mentransferkan hal yang 100% sama dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau perubahannya ingin dalam waktu yang cepat, ya, nah itu adalah menggunakan pendekatan koersif ya, atau pemaksaan. Nah ini perubahan perilaku pasti berlaku cepat karena apa? Karena ada sanksi, ada ancaman. Ya. Nah ini pasti berubah, tapi sustainability atau kesinambungan perubahannya itu tidak akan lama. Ya. Oke. Nah bagaimana lagi ini kita ada mengubah perilaku seseorang ya, itu juga ada beberapa cara ya bisa ada cara dengan memberikan hadiah ya. Memberikan hadiah itu adalah untuk merangsang seseorang untuk seumpamanya kalau pada anak meningkatkan prestasinya kamu kalau gini akan saya beri ini nah, itu untuk memancing ya bisa. Tapi ini kelemahannya adalah saat pancingannya itu kemudian nanti tidak ada, maka ada kemungkinan perilaku baiknya itu akan kembali seperti tidak berlanjut terus. Kemudian bisa juga dengan menggunakan sistem kompetisi, ya, meningkatkan persaingan. Jadi dibuat bahwa perubahan perilaku itu ada perbandingannya ya. Nah ini bisa dilakukan dan ini juga berefek baik apabila persaingannya berlangsung secara sehat. Kemudian ini pendekatan koersif tadi memberikan hukuman. Ini merupakan penguat yang negatif, tapi bila dilakukan secara tepat dan bijaksana merupakan motivasi yang baik. Jadi kita juga tidak boleh menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu hal yang buruk selalu enggak ya. Jadi hukuman itu bisa digunakan dalam konteks yang benar, maka itu akan memberikan hasil yang baik. Kemudian hasrat untuk belajar lah, kalau ini yang timbul dari diri sendiri ya, dari orang yang akan berubah perilaku tentunya ini yang diharapkan. Kemudian mengetahui hasil. Nah ini juga menjadi suatu hal yang menjadi sifat dasar semua orang. Jadi kalau dia melakukan satu perubahan perilaku atau dia melakukan satu pekerjaan, pasti dia pengen tahu sebenarnya hasil saya itu gimana. Nah, memberitahukan hasil, menginformasikan hasil. Jadi kalau kita perubahan perilaku seumpamanya, kemudian perilaku menyikat gigi, nah kemudian seorang petugas kesehatan itu bisa memberikan
Jadi sebelum dia merubah perilaku itu seumpamanya plaque indeksnya sekian, kondisi kebersihan gigi dan mulutnya sekian. Kemudian setelah nanti dia melakukan dicek lagi, kemudian diberitahu lah ini terjadi perubahan kesehatan gigi dan kebersihan gigi dan mulutnya jadi membaik dan sebagainya. Itu akan menimbulkan semangat ya, itu akan menimbulkan semangat untuk terus mempertahankan perilaku. Nah, jadi mengetahui hasil ini penting untuk perubahan perilaku. Kemudian pujian, ya pujian ini hampir sama dengan pemberian hadiah. Ini adalah dorongan positif. Kalau hukuman tadi adalah penguat negatif, kalau pujian itu dorongan positif. Kemudian membangkitkan minat, ya ini sama dengan hasrat belajar dan kebutuhan pribadi. Kalau kita bisa menanamkan bahwa perubahan perilaku itu adalah satu kebutuhan pribadi dari seseorang, maka itu akan sangat baik ya untuk menumbuhkan kesadaran. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahapan dalam pengelolaan pendidikan kesehatan gigi atau PKG. Nah, tahapan yang perlu ditempuh itu mengacu pada Deming Cycle. Deming ini nama orang ya. Dia memunculkan teori PDCA dan PDSA. Ya, Plan Do Check Action atau Plan Do Study Action. Yaitu diutarakan atau disampaikan oleh Pak Deming. Nah, PDCA adalah satu metode untuk melakukan perbaikan berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Jadi dalam setiap kegiatan, dalam setiap program itu Deming Cycle ini menyarankan ya, bahwa dilakukan PDCA untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Nah, ini PDCA ini bisa kita adopsi ya, kita diadopsi untuk pengelolaan pendidikan kesehatan gigi. Ya, artinya saat kita mau melakukan program pendidikan kesehatan gigi, apakah itu mungkin program penyuluhan atau mungkin itu program pencegahan kesehatan gigi dan mulut dengan melakukan seumpamanya ada visur silin massal dan lain sebagainya, maka kita harus menggunakan, bukan harus tapi disarankan untuk supaya ini selalu menjadi lebih baik programnya, maka dilakukan dengan Plan Do Check Action ya. Sambil berjalan program itu selalu melakukan PDCA. Nah, ini untuk menetapkan rencana, maka kita perlu pertama mengamati situasi dulu, mencari tahu masalahnya apa, kemudian menetapkan prioritas permasalahan. Ya, kalau sudah didapatkan prioritas permasalahannya, baru direncanakan. Apa saja yang perlu direncanakan? Ya, tujuan programnya apa, kemudian materialnya apa yang akan diberikan, sasarannya siapa, gimana cara memberikannya, di mana dan kapan, kemudian siapa yang memberikannya. Setelah itu dilaksanakan, setelah dilaksanakan dicek hasilnya dan prosesnya. Kemudian untuk kalau ada hal-hal dari evaluasi itu yang kurang baik, maka aksi memperbaiki. Nah, kemudian ini akan kembali lagi untuk program berikutnya. Ya, program berikutnya maka dilakukan lagi siklusnya. Nah, oke. Sekarang kalau kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang perencanaan. Ya, perencanaan. Nah, dalam merencanakan suatu kegiatan PKG, ya, pendidikan kesehatan gigi, yang ini termasuk di dalamnya suatu proses promosi kesehatan, maka kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa yang ingin saya capai, apa yang ingin dicapai dengan program itu, artinya tujuannya apa, kemudian apa yang ingin saya kerjakan. Nah, ini bagaimana nanti saya mengerjakannya, programnya itu akan bagaimana kegiatannya, dan bagaimana saya tahu apakah saya berhasil atau tidak. Jadi evaluasinya nanti gimana. Nah, ini nanti yang akan kita bicarakan juga, akan saya sampaikan di kuliah yang berikutnya tentang evaluasi. Jadi kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini kalau kita mau mempunyai satu program promosi kesehatan yang baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang ingin saya capai?
maka itu kita harus mengidentifikasi kebutuhan dan melakukan prioritas skala prioritas permasalahan yang akan disasar, ya, kejelasan tujuan dan sasaran yang spesifik. Jadi kalau kita mau melakukan satu program, maka kita harus punya sasarannya siapa, tujuannya apa, ya, ini untuk menyasar atau untuk permasalahan kesehatan yang mana, fokus. Ya, jadi kita tidak mungkin melakukan satu program yang itu sifatnya tidak terfokus pada satu jenis permasalahan. Ya, itu berdasarkan apa? Nanti berdasarkan skala prioritas. Nah, bagaimana caranya membuat skala prioritas? Nah, itu ada macam-macam metodenya. Ada metode Ranke, ada metode yang lain, ya. Jadi ada metode matriks, ada pakai SWOT dan lain sebagainya untuk menentukan prioritas. Ya, kalau sudah dapat prioritasnya, nah ini untuk tujuan apa, sasarannya siapa, tujuannya apa. Kemudian apa yang ingin saya kerjakan? Nah, ini adalah bagaimana nanti programnya itu akan gimana caranya. Nah, ini harus memilih cara yang paling baik. Kemudian mengidentifikasi sumber yang akan digunakan, menetapkan rencana tindakan yang jelas. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana berhasil atau enggak, yaitu adalah rencana evaluasinya gimana. Nah, ini secara skematik, ya, jadi mulai dari mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masalah tadi, kemudian menetapkan tujuan, memutuskan cara yang paling baik, kemudian ini sumber-sumber, ya, ini untuk sumber daya, sumber finansial dan lain sebagainya untuk mendukung pelaksanaan program. Kemudian program dijalankan, sebelum program dijalankan kita harus juga merencanakan evaluasinya akan bagaimana, kemudian baru step-step tindakannya dan melakukan tindakan. Nah, ini prosesnya ini bisa berbolak-balik, ya. Kalau sudah sampai sini, oh ternyata masih ada yang kurang, boleh lagi kembali ke atas lagi, oh masih ada yang kurang. Nah, oke. Tahap pertama dalam merencanakan itu kita mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas. Ada 4 macam kebutuhan yang harus diperhatikan, ya, kebutuhan manusia. Itu ada kebutuhan normatif, kebutuhan yang dirasakan, kebutuhan yang dinyatakan, dan kebutuhan komparatif. Apa yang disebut sebagai kebutuhan normatif? Kebutuhan normatif adalah kebutuhan yang ditetapkan oleh ahli sesuai standar. Jadi ini kebutuhan yang bersifat umum. Jadi rata-rata orang itu pasti punya kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, sandangnya itu harus yang seperti ini, pangannya itu harus seperti ini, papannya itu harus seperti ini. Nah, itu adalah yang normatif, ditetapkan sesuai dengan standar, ya, yang ada pada umumnya. Kemudian ada kebutuhan yang dirasakan. Nah, ini adalah kebutuhan yang diidentifikasi sebagai apa yang diinginkan. Kebutuhan yang dirasakan ini bersifat sangat subjektif. Ya, masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat pengetahuannya, tergantung dari tingkat sosial ekonominya, ya, tergantung dari awareness-nya, ya, itu kebutuhan yang dirasakan. Kemudian kebutuhan yang dinyatakan, nah ini adalah permintaan, ya. Permintaan yang terungkap atau disebut juga demand. Ya, kemudian ada lagi kebutuhan yang disebut sebagai kebutuhan komparatif. Manusia itu pasti suka saling membandingkan, ya, membandingkan kelompok klien, kelompok yang belum adalah kelompok yang memiliki kebutuhan. Jadi kita memperhatikan kebutuhan, kalau ini kita kebutuhan di masyarakat, kita sebagai perencana kesehatan, maka kita akan lihat antar komunitas, antar kelompok masyarakat itu kebutuhannya apa, yang di sana sudah ada, di sini belum ada. Nah, yang di sana sudah punya, di sini belum punya, itu adalah kebutuhan yang sifatnya komparatif. Nah, dengan komparatif itu kadang-kadang tergantung juga apakah itu diperlukan lagi atau tidak, ya kan? Walaupun di sana ada, tapi di sini ada, dan itu sesungguhnya belum diperlukan oleh masyarakat yang di kelompok ini, maka ya kebutuhan komparatif itu tidak harus selalu dipenuhi, ya. Jadi mendasarkan perencanaan kesehatan itu tidak bisa hanya berdasarkan dari satu macam kebutuhan saja. Nah, kebutuhan normatif ditetapkan oleh ahli, menurut ahli ini diperlukan gini. Nah, tapi apakah masyarakat memerlukannya, merasakan itu dibutuhkan, atau masyarakat
mengekspresikan nggak kebutuhannya akan hal tersebut, walaupun menurut para ahli itu dibutuhkan. Nah, kalau tidak dirasakan dan tidak oleh masyarakat merasa nggak butuh, ya kita lihat urgensinya, ya kan, perlu betul atau tidak. Karena kadang-kadang masyarakat merasa nggak butuh, tapi itu sesungguhnya betul-betul diperlukan. Ya, ini dalam kondisi seperti sekarang itu seumpama kita bicara tentang vaksin, ya, tentang vaksinasi COVID. Ada kebutuhan normatif menurut para ahli, jelas itu semua orang butuh. Ahli menyatakan bahwa ini harus divaksin. Tapi ada sebagian yang mengatakan, merasakan masyarakat bahwa vaksin itu tidak diperlukan. Nah, itu dia menurut kebutuhan yang dirasakan merasa seperti itu. Atau ada yang menyatakan, oh vaksin itu haram, saya tidak mau, itu sudah dinyatakan. Kemudian atau kalau kebutuhan komparatifnya, oh sana negara ini sudah mendapatkan vaksin, ini ada yang belum, maka ini harus dikasih vaksin. Nah, keempat kebutuhan ini menjadi saling terkait untuk kita menentukan apakah betul-betul itu satu prioritas yang harus diperhatikan dalam membuat satu perencanaan promosi kesehatan. Ya, karena nanti akan ada tantangannya. Kalau kita mengikuti kebutuhan normatif, sedangkan masyarakatnya itu tidak merasa memerlukan, maka perencanaan promosi kesehatannya itu harus memperhatikan bagaimana caranya mengubah perasaan masyarakatnya, ya kan? Gitu. Ya, jadi ini saling berkait. Kemudian dalam melakukan promosi kesehatan kita harus mengadopsi pendekatan pemasaran. Pemasaran dalam Promkes itu adalah keterampilan manajemen dalam mengidentifikasi kesempatan-kesempatan untuk memenuhi permintaan klien. Dengan melakukan hal itu memberikan perlindungan secara maksimal serta atau perbaikan dalam kesehatan mereka, di mana outputnya adalah kesehatan bukan keuntungan. Jadi maksudnya pendekatan dalam Promkes itu melakukan pendekatan marketing adalah bahwa Promkes itu harus marketing itu kan memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Ya. Pemasaran itu melalui berbagai macam saluran yang bisa dimasuki, ya, kemudian memberikan satu pelayanan yang maksimal pada pelanggan, kemudian melakukan itu semuanya dengan pendekatan pengorbanan yang paling sedikit. Nah, kalau pemasaran itu outputnya itu mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sedangkan kalau pada pendidikan kesehatan atau pada promosi kesehatan, maka outputnya itu derajat kesehatan yang tinggi. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan, tadi ada beberapa sifat kebutuhan yang sudah kita sampaikan. Kemudian berikutnya bagaimana mengidentifikasi kebutuhan, itu mencari dan memanfaatkan beberapa informasi. Informasinya bisa datang dari data epidemiologi, distribusi dan determinan penyakit dalam masyarakat. Bisa kita lihat sekarang data-data tentang kesehatan, seumpamanya Anda melakukan berdasarkan Riskesdas itu atau riset kesehatan dasar tahun 2018 ada yang baru. Terus lihat, oh apa ini kebutuhan kesehatan yang masih kurang di masyarakat kita apa. Nah, kesehatan gigi dan mulut gimana, angka kariesnya gimana, prevalensinya gimana, DMFT-nya gimana, ya, perilakunya bagaimana. Nah, itu bisa semua didapatkan dari data epidemiologi kalau kita pakai Riskesdas yang Riskesdas. Kemudian data sosioekonomi, data dari BPS, ya, apakah masuk dalam masyarakat golongan miskin, ya, atau menengah gitu. Nah, itu berpengaruh pada nanti kebutuhan apa yang harus kita penuhi. Kemudian pandangan profesional tadi ini untuk kebutuhan normatif. Pandangan publik ini kebutuhan yang dirasakan, dan media lokal. Ya, dari media itu kita bisa tahu apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, apalagi kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang dinyatakan. Ya, itu bisa kita lihat dari media lokal maupun pandangan publik. Nah, untuk menetapkan prioritasnya apa saja yang perlu kita pertimbangkan, itu yang pertama isu, pendekatan dan kegiatan promosi kesehatan.
Jadi apa nih sebenarnya eh, langkah yang bisa kita lakukan ya, untuk membuat suatu program promosi kesehatan yang untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang sudah kita tentukan. Jadi sudah dapat prioritasnya, kemudian kita akan membuat satu kegiatan promosi. Nah itu bentuknya yang kayak apa? Ya ini saya sering menunjukkan contoh. Ini nanti isu pendekatan dan etika ya. Ini saya mau membicarakan dua contoh untuk dua hal ini. Seumpamanya mau melakukan kegiatan promosi kesehatan dengan dulu pernah ada di Jogja itu ide ya sudah akan dilaksanakan untuk membuat ATM kondom. Nah, kondom itu alat kontrasepsi ya. Apa ini, kenapa waktu itu ada program ini, perencanaan program ini adalah karena angka pergaulan bebas di Jogja tinggi. Ya. Nah, dengan adanya angka pergaulan bebas yang tinggi itu dikhawatirkan ya akan menimbulkan permasalahan kesehatan, yaitu penyakit menular seksual yang itu akan sulit dikendalikan. Ini antisipatif. Nah, kemudian untuk mendekati ini maka itu sudah menjadi isu ya, maksudnya sudah disadari, kemudian dilakukan itu mau ditaruh di di tempat-tempat yang riskan. Jadi dalam hal ini tentunya termasuk di kampus ya, karena apa? Karena di kampus, karena salah satu pelaku pergaulan bebas itu tentu usia remaja dewasa ya, termasuk di kalangan mahasiswa. Wah, itu jadi pertentangan ya, itu jadi pertentangan. Kenapa jadi pertentangan? Karena itu menyangkut masalah etika ya. Di dalam masyarakat seperti di Indonesia yang masih sangat menjunjung tinggi menjunjung tinggi agama ya, praktek-praktek keagamaan dan lain sebagainya, itu dianggap satu hal yang tabu ya, dan bahkan itu malah justru seperti menjadi pemicu untuk melakukan pergaulan bebas, karena dengan sangat mudah alat kontrasepsi ini bisa diakses. Nah, ini menjadi satu hal yang kontraproduktif ya. Jadi yang tujuannya sebetulnya baik, tapi karena ini pada sasaran yang belum tepat ya, dengan latar belakang budaya dan pandangan yang berbeda, maka hal tersebut tidak bisa diterima. Nah, oleh karena itu salah satu pertimbangan yang harus kita perhitungkan saat akan menetapkan program atau tindakan tertentu. Dia ada isu, ada etika, kelompok konsumen ini tadi kan. Jadi sasarannya itu seperti apa? Sasarannya termasuk umurnya seperti apa? Golongan usianya. Kemudian kelompok risiko, yang berisiko terhadap kesehatan itu seperti apa? Kemudian efektivitas dan kelayakan. Nah, ini tadi ya, contoh tadi bisa menjadikan satu analogi. Kemudian apakah bekerja dengan pihak lain atau tidak? Ya. Oke. Kemudian tahap kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Nah, tujuan itu pasti ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau yang bersifat umum itu sifatnya pernyataan yang luas, sedangkan kalau khusus itu adalah sudah seyukianya dalam tujuan khusus itu ada indikator yang jelas. Nah, di sini disebutkan hasil atau outcome yang diinginkan dari terlaksananya program tersebut. Ya, kalau tujuan khusus itu harus betul-betul measurable atau dapat diukur dengan baik. Jadi saya seumpamanya akan melakukan kegiatan atau program perencanaannya ini program promosi kesehatan gigi dan mulut dengan sikat gigi bersama. Nah, kemudian tujuan khususnya adalah meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut anak usia sekolah. Nah, tujuan khususnya apa? Derajat kesehatan gigi dan mulut yang meningkat itu tadi harus di breakdown. Oh, angka kariesnya turun untuk anak usia 12 tahun. Oh, kebersihan gigi dan mulutnya meningkat. Nilainya sekian sampai sekian. Nah, itu yang khusus. Nah, apa saja ciri dari tujuan khusus? Itu menantang, dapat diraih, kemudian dapat terukur, itu tadi, konsisten dengan tujuan umum.
Tujuan khusus kalau itu penyuluhan ya, kalau programnya itu berupa penyuluhan atau edukasi, itu bisa untuk menyasar 3 hal, itu mengetahui, merasakan, dan berbuat. Ini tadi sama ya, dengan pengetahuan, kemudian sikap, kemudian perilaku tindakan. Ya, kalau mengetahui itu penyuluhan hanya memberikan informasi saja, menjelaskan saja untuk berusaha untuk meningkatkan pengetahuan kognitifnya klien. Kalau membuat sasarannya itu menjadi mempunyai sikap tertentu, merasakan, maka ini harus melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih ke membangkitkan persepsi dari seseorang atau sasaran, mana yang baik dan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, ini di sini kalau mengetahui itu bisa bersifat satu arah ya, diberikan tanpa perlu banyak memberikan argumentasi ya, itu kalau mengetahui. Jadi berikan ideal sesuai teorinya seperti ini, begini. Nah, kalau mau penyuluhan itu membangkitkan persepsi, maka tidak hanya memberikan satu arah dan satu hal yang menurut tekstual saja tidak, tapi harus ada timbal balik untuk mengetahui bahwa sasaran itu mempunyai, kalau seseorang sudah punya argumentasi ya untuk menyatakan setuju atau tidak setuju, itu berarti dia sudah masuk ke tujuan yang kedua. Kalau tujuan yang tiga untuk berbuat, ya ini memberikan contoh ya berkaitan dengan keterampilan atau kegiatan, maka itu ada contoh, kemudian penyuluhannya itu dengan contoh dengan praktek dan lain sebagainya, itu untuk berbuat. Nah, kemudian yang tahap berikutnya adalah menetapkan cara yang paling baik. Nah, bagaimana cara promosi kesehatannya itu. Nah, pertimbangan penetapan metode itu adalah tentukan yang paling tepat dan efektif, yang paling cepat, yang paling murah, ya, paling bisa dilakukan, yang paling dapat diterima oleh konsumen, yang paling nyaman, yang bisa dilakukan. Ya, pokoknya jangan sampai menetapkan suatu cara yang itu justru akan mempersulit. Nah, ini ada beberapa metode ya dalam kalau kita melakukan promosi kesehatan dengan beberapa cara ya, tergantung maksudnya mau atau tujuannya mau ngapain. Kalau kewaspadaan kesehatan, meningkatkan kewaspadaan atau kesadaran, maka bisa dengan metode ini. Kalau untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan informasi saja, itu bisa dengan mengajar, bisa dengan display, bisa dengan bahan tertulis. Sehingga ini kalau hanya meningkatkan pengetahuan, memberikan informasi saja, itu interaksi tidak terlalu diperlukan, interaksi antara pemberi informasi dan penerima. Ya, makanya Anda bisa melihat di sini adalah pengajaran, display, bahan tertulis itu sudah cukup. Ya, meningkatkan kesadaran bisa dengan hampir sama dengan meningkatkan pengetahuan, tapi ini sifatnya bisa lebih massal. Nah, kemudian kalau pemberdayaan pribadi, meningkatkan kewaspadaan harga diri. Nah, ini ada kerja kelompok, latihan keterampilan sosial, ini mulai ada interaksi ya, yang diperlukan. Mengubah sikap dan perilaku. Nah, yang lebih intens lagi, dan perubahan sosial atau environmental. Kalau ini perubahan lingkungan fisik atau sosial, maka ini membutuhkan pendekatan-pendekatan lain yang harus dilakukan pada pengambil kebijakan. Misalnya ada lobbying, kemudian ada pressure group, ada community development. Jadi ini yang bersifat lebih makro. Ya, nah ini nanti silakan dipelajari. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah dalam perencanaan ini kita harus mengidentifikasi sumber-sumber, resources. Artinya ini yang akan nanti mendukung jalannya kegiatan prokes. Macam-macam sumbernya apa saja yang harus kita identifikasi, promotornya yang akan melakukan promosi kesehatan itu. Apakah sudah berpengalaman ataupun sudah punya pengetahuan yang cukup, kemudian skillnya seperti apa, waktunya cukup atau tidak ya. Kemudian
Komponen untuk mensupport promotor atau pelaku utama itu tadi apa, koleganya, profesionalnya, keahlian yang relevan. Karena apa, ini nanti dibutuhkan untuk membantu sang tokoh inti ini untuk menjalankan program tersebut. Kemudian sasarannya klien atau kelompok klien, ya. Kemudian orang-orang yang mempengaruhi klien atau kelompok klien. Nah, ini tokoh masyarakat, pemimpin agama, itu harus diidentifikasi. Karena apa? Karena tokoh-tokoh yang punya pengaruh ini nanti ini juga bisa menjadi agent of change. Jadi perubahan apa yang kita harapkan dari promosi kesehatan itu bisa kita monitor dan bisa kita tanamkan pada tokoh-tokoh ini untuk membantu mendekatkan pada masyarakatnya. Kemudian kebijakan dan rencana dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang dikerjakan, fasilitas dan pelayanan, ya. Sudah ada fasilitas apa yang bisa dimanfaatkan, ya, pelayanan apa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program ini, dan sumber-sumber material apa yang akan kita butuhkan nanti untuk melakukan programnya. Apakah leaflet, apakah poster, display, dan lain sebagainya, material yang diperlukan untuk jalannya program. Kemudian menetapkan rencana tindakan. Nah, kalau sudah tadi identifikasi sumber sudah ada, semua sudah dicukupi, jadi apa resourcesnya, baik itu SDM maupun sarana prasarana dan finansial, jadi, maka kemudian ini program akan gimana nih kita jalankannya, ya. Apa namanya, eksekusinya seperti apa. Nah, ini ada dua metode yang sering digunakan, yaitu dengan metode peristiwa kunci dan metode milestone atau tonggak jalan. Nah, metode peristiwa kunci ini bedanya apa? Kedua hal ini sebenarnya sama. Jadi dalam satu periode tertentu kita mau punya program, itu kalau kita pakai peristiwa kunci, itu kita tidak membuat satu perencanaan waktu tertentu, tidak. Tapi kita lebih pada target pencapaian sasarannya atau tujuannya. Jadi, oke, untuk saya mau mengubah perilakunya menjadi seumpama menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan maupun sebelum tidur malam, atau seumpamanya ini mau mengubah perilaku sikat gigi itu setiap wudhu, sholat, dan sebelum tidur malam, gitu. Maka yang harus dilakukan adalah kalau dengan peristiwa kunci, kalau ini targetnya dalam waktu 2 tahun, berarti dia pokoknya dalam 2 tahun itu saya harus pertama membuat mereka, karena tadi sholat ya, saya harus membuat mereka sholat dulu, ya. Kalau mereka udah sholat 5 waktu, oke, saya harus membuat berikutnya adalah mereka sadar dulu bahwa nanti selain wudhu, pada waktu mau sholat itu harus ada sikat gigi. Nanti kalau mereka sudah bawa sikat gigi, nanti kemudian harus selalu sikat gigi. Nah, itu adalah peristiwa kunci di mana nanti pada akhir 2 tahun itu sasaran sudah tercapai. Nah, ini kelemahannya adalah bahwa kalau peristiwa-peristiwa kunci ini kita nggak bisa mengidentifikasi kalau udah berapa lama itu tujuannya udah harus seperti apa, itu nggak bisa. Nah, sebaliknya ada yang dengan milestones atau tonggak jalan. Nah, kalau tonggak jalan atau milestones ini sudah ada target waktunya, ya. Jadi ini dalam 2 tahun akan saya bagi per 4 bulan. Nah, pada tanggal sekian itu harus sudah ini, tanggal sekian harus sudah ini, ya, harus sudah ini. Nah, itu milestones. Jadi mana yang lebih baik, ya tentunya yang lebih terukur adalah yang dengan tonggak jalan. Kemudian berikutnya tindakan. Yang perlu diingat adalah selalu melakukan evaluasi selama proses progres berlangsung, ya. Jadi ini dilaksanakan, sudah direncanakan, kemudian dilaksanakan, dievaluasi di tiap. Nah, contoh pengelolaan pendidikan kesehatan gigi di sekolah, ya, ini. Yang pertama itu kita mengamati situasi dulu, bagaimana data-data murid, bagaimana angka kariesnya, kemudian bagaimana gingivitisnya, kemudian kebiasaannya atau perilaku menyikat giginya bagaimana, kemudian sosial ekonomi orang tuanya gimana, kemudian nanti brainstorming, ya,
brainstorming dengan guru maupun orang tua murid, tentang permasalahan yang dihadapi tentang kesehatan gigi dan mulut. Kemudian nanti sudah dapat hasilnya, baru dilakukan pemilihan masalah yang mana yang paling mudah, prioritas mana yang paling mudah diselesaikan. Ya. Nah, kemudian baru ditentukan jalan keluarnya. Nah, menetapkan tujuan tadi ya, kemudian menetapkan bahan ajaran apa saja, ya, bahan materi yang akan diberikan, kemudian berdasarkan sasaran peserta didik kalau ini dalam satu sekolahan ya. Kemudian alat metodenya, ini sumber-sumbernya apa saja, ya, waktu dan tempat pelaksanaannya, dan termasuk tenaga pelaksana atau SDM-nya. Nah, ini contohnya kalau tujuannya meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Nah, tujuan umumnya kan tadi bersifat umum. Tujuan khususnya apa? Meningkatnya perilaku anak-anak. Oh, berarti meningkatnya perilaku itu adalah sikat giginya dia dibentuk menjadi 2 kali sesudah sarapan dan sebelum itu yang terukur ya, makanya dikhusus, atau menurunkan angka karies ya, semuanya begitu. Nah, kemudian menetapkan sasaran didik. Sasarannya itu bisa langsung pada murid-murid atau tidak langsung pada orang tua murid gitu sebenarnya ya. Nah, kalau langsung makanya pada anak-anak, kalau ini anak SD, maka kita bisa lihat ada beberapa kategori berdasarkan alam berpikir, spesifikasi alam berpikir anak SD. Apakah itu masih kelas 1 atau 2, di mana itu masih banyak dipengaruhi oleh fantasi. Kelas 3 atau 4 itu sudah mulai berpikir nyata, tapi masih sangat lugu, naif. Kemudian kelas 5 atau 6 itu sudah mulai kritis. Ya, anak-anak usia kelas 5 dan kelas 6 itu sudah mulai kritis. Nah, ini tentu pendekatannya akan sangat berbeda. Ya, tidak sangat, tapi akan berbeda. Nah, kalau sasaran tidak langsung, ya tadi bisa pada guru, bisa pada orang tua murid. Nah, berikutnya menetapkan metodenya, ya kan, apa cara yang akan kita pakai. Nah, kalau berdasarkan kelompok umur tentunya nanti akan beda alat bantunya, medianya ya disesuaikan. Ya, metode ceramah dengan modifikasi pada paling umum untuk berbagi pengetahuan dan fakta kesehatan. Tentunya kalau di SD ini tadi kalau kita melakukan edukasi atau penyuluhan ya pasti pakai ada ceramahnya. Cuman media atau alat bantunya itu berbeda-beda disesuaikan dengan usianya. Ya, macam-macam metode dalam memberikan edukasi ya, ini ada ceramah, seminar, ada demonstrasi, ada melalui media audio visual ya, ada dengan dialog, wawancara, ada brainstorming, nanti ada sandiwara, macam-macam. Nah, kalau untuk anak kelas 1 2 ya, metode ceramahnya tetap ada, tapi tentu karena tadi masih banyak fantasi ya, mereka masih berpikir banyak ngayalnya anak-anak kelas 1 itu, maka harus dimodifikasi dengan ada cerita atau dongeng, kemudian dengan permainan, dengan menyanyi ya. Nah, ini berceramah bantu flip chart dengan gambar menarik, ada bentuk gigi, fungsi gigi tetap, ada boneka-bonekaannya, alat peraga seumpamanya. Nah, ini sangat membantu untuk bisa meningkatkan penerimaan siswa terhadap pesan yang disampaikan. Bisa dengan dongeng ya, jadi permasalahan kesehatan gigi dan mulutnya itu dibuat sebagai sebuah cerita ya, dongeng bisa ya. Nah, ini zaman kuno ya, fotonya masihan. Nah, kalau kelas 3 kelas 4 ya, ini menggunakan metode ceramah komunikasi dengan peragaan, sudah mulai agak naik ya level berpikirnya. Nah, ini tapi tetap membutuhkan satu hal yang menarik perhatian mereka ya. Bisa sudah menggunakan disclosing solution ya. Nah, ini kalau menyikat gigi. Nah, kemudian kalau kelas 5 sampai 6 itu sudah bisa menggunakan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok dengan alat bantu ya, karena mereka membutuhkan perhatian lebih, konsentrasi yang lebih, karena mereka sudah sangat kritis ya untuk kelas 5 dan 6. Kalau kelas 3 dan 4 tadi masih bisa ceramah bareng. Kalau ini kalau bisa dibentuk kelompok-kelompok kecil. Ya, kemudian mereka sudah mulai analitik, mulai kritis. Jadi bisa diberikan contoh-contoh kasus ya, mereka diminta untuk berpikir ya.
berikan topik tertentu, yang kemudian itu dipandu oleh beberapa pendidik atau promotor. Ya, itu tadi perbedaannya kurang lebih pada anak SD itu bisa dibagi 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Kalau menetapkan waktu pelaksanaannya ya ini disesuaikan dengan kalender pendidikan kalau itu di sekolah ya. Kemudian waktu durasinya juga perlu diperhatikan dan tidak membosankan. Kemudian kalau bisa melibatkan. Nah, kalau bisa dalam kegiatan pendidikan itu melibatkan personel yang ada di dalam sekolah itu. Jadi personel ini perlu dilibatkan karena selain untuk mengendalikan para murid, juga untuk memastikan bahwa apa yang kita berikan itu sustainable, karena personel sekolah itu nanti yang akan kemudian melanjutkan program yang kita kerjakan. Nah, ini tips untuk memberikan ceramah ya dalam PKG ya, bersikap dan berpenampilan meyakinkan, tidak ragu-ragu dan tidak gelisah. Nah, ini biasanya kalau Anda nanti maksudnya ada tugas gitu seumpamanya, atau mungkin kayaknya ada praktikumnya dari PSHG itu untuk melakukan edukasi gitu. Nah, atau penyuluhan. Kalau sasarannya masih anak SD, mungkin Anda masih bisa tidak terlalu grogi, tapi nanti begitu sudah naik ke SMP atau SMA, nah itu pasti ada rasa grogi ya. Nah, itu perlu dikendalikan, jadi jangan khawatir, grogi itu merupakan hal yang umum, tapi itu harus bisa dikendalikan. Bagaimana caranya mengendalikan? Caranya mengendalikan adalah pastikan bahwa Anda yakin Anda lebih tahu daripada sasaran Anda. Ya, kalau Anda sudah yakin Anda lebih tahu, maka Anda pasti akan tenang. Ya, harus tidak boleh kelihatan ibas-ibis, ya, kalau orang Jawa bilang. Kemudian bersuara cukup keras dan jelas, yaitu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit, ya. Istilah-istilah medis mohon tidak digunakan. Kemudian pandangan tertuju ke sasaran. Nah, ini yang sangat sulit ya. Jadi kalau kita sama ya seperti kalau kita mengajar itu, dulu waktu saya pertama kali mengajar di hadapan mahasiswa, maka saya tidak berani memandang mata mahasiswa saya satu persatu ya. Nah, itu ketidakberanian seorang edukator atau seorang promotor memandang sasarannya itu bisa dirasakan oleh sasaran ya. Jadi kalau edukator itu nggak yakin, itu pasti bisa dirasakan. Nah, ada satu tips di mana kalau kita mau memandang sasaran, mata sasaran, itu yang dipandang jangan matanya ya, tapi pandang ini pucuk rambut ini. Pandang pucuk rambut atau ujung jidat yang berbatasan dengan rambut ini. Nah, dengan Anda memandang itu, seakan-akan penerima atau sasaran itu melihat bahwa mata Anda memandang matanya, padahal sebenarnya Anda memandang ujung rambut ini. Ya, jadi itu supaya menghilangkan kegrogian, ya, tapi Anda tetap bisa mengendalikan suasana. Berdiri di depan dan tidak disarankan untuk duduk ya kalau ini dalam satu ruangan. Kemudian kalau bisa menggunakan media audiovisual ya, yang maksimal. Nah, ini tadi sudah sampai ke do ya. Kalau sudah, nanti kita dicek ya, bandingkan atau evaluasi ya. Apakah yang sudah dilaksanakan itu sesuai dengan rencana, dan apakah hasilnya itu sesuai dengan yang kita tetapkan di tujuan. Kemudian nanti kita memperbaiki kalau ada hal-hal yang kurang. Ya, ini nanti di dalam evaluasi di materi berikutnya. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa perubahan perilaku itu tidak mungkin hanya dicapai hanya dalam satu kali program. Ya, programnya itu pasti membutuhkan kesinambungan untuk mengubah perilaku dan pada akhirnya mendapatkan hasil. Kemudian keberhasilan PKG membutuhkan proses pendidikan yang berkesinambungan, kesungguhan dan kemampuan maupun kemauan si promotornya.
Kemudian pengelolaan PKG yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dilakukan dengan berkesinambungan dengan kebersamaan merupakan solusi keberhasilan dari pendidikan kesehatan gigi. Jadi tidak bisa hanya satu arah ya, harus ada partisipasi dari sasaran untuk menjaga kesinambungan perubahan perilaku. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.